Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur memeriksa sampel air Sungai Welang di Desa Wurati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan setelah warga mengadukan adanya indikasi pencemaran air. Dinas Lingkungan Hidup DLH Jawa Timur memeriksa sampel air Sungai Welang di Desa Wurati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan pada Jumat 20 Oktober. Tindakan ini dilakukan merespon aduan masyarakat terhadap indikasi pencemaran air di Sungai Welang yang mengeluarkan bau menyengat dan menyebabkan gatal saat digunakan untuk mandi. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Ainul Huri, mengatakan pihaknya telah mengambil sampel air Sungai Welang di 3 titik. Kemudian kita juga melakukan pengambilan sampel di upstream dan downstream. Mungkin itu saja. Total sampel yang diambil mungkin berapa titik, Pak? Jadi yang saya jelaskan tadi ada 3. Upstream, downstream, sama titik pembuangan yang ke sungai. Belum ada limbah, sampah ini juga sudah ada. Cuman istilahnya ya memang perlu dibersihkan. Tapi kenapa setelah ada aliran limbah ini turun terjadi hal seperti ini? Pencemaran air Sungai Welang telah terjadi sejak 4 bulan terakhir. Adapun hasil pemeriksaan akan diumumkan 14 hari setelah pengambilan sampel air sungai. Pemirsa, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Sabtu 21 Oktober kemarin untuk memenuhi prosedur yang disyaratkan oleh KPU Republik Indonesia. Dalam rangkaian tes kesehatan ini, RSPAD melibatkan 50 dokter sebagai bagian tim pemeriksa. Sebanyak 50 dokter terlibat dalam pemeriksaan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengikuti tes kesehatan Baca Pres Cawapres pada Sabtu 21 Oktober di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letjen TNI Dr. Albertus Budi Sulistia pada Sabtu pagi di lokasi pelaksanaan tes kesehatan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Capres dan Cawapres harus dipastikan sehat secara jasmani dan rohani, serta terbebas dari penggunaan narkoba. Tim pemeriksa juga mengedepankan prinsip profesionalisme dan independensi dalam penyelenggaraan tes kesehatan Baca Pres Bacawapres. Prinsip ini turut diawasi dan dipastikan oleh KPU Bawaslu. Kami juga selain dari RSPAD, juga dari Kolegium terkait dalam hal ini kami sudah bersurat kepada Menteri Kesehatan dan setelah memperoleh jawaban dari semua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini. Kurang lebih sekitar 50 orang dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan. Budi menambahkan durasi pemeriksaan kesehatan membutuhkan waktu selama 8 hingga 10 jam. Sebelumnya, baik Anies dan Muhaimin sudah berpuasa sejak Jumat malam. Diketahui Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan Baca Pres Bacawapres pertama yang menjalani tes kesehatan sebagai bagian dari prosedur yang diberlakukan KPU. Selain paslon Anies Muhaimin, KPU juga menjadwalkan pemeriksaan kesehatan untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Minggu 22 Oktober. Pemirsa, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melakukan patroli penertiban atribut baliho yang merusak keindahan kota bersama dengan tim berantas gangguan K3 bersinergi. Patroli ini salah satu upaya langkah dalam upaya penanggulangan pelanggaran-pelanggaran K3, yakni keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Hal tersebut dilakukan agar Kota Bogor menjadi kota yang aman dan ramah lingkungan.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memimpin langsung patroli penertiban atribut yang dianggap merusak tata kota pada Jumat 20 Oktober. Pembersihan ini dilakukan bersama tim berantas gangguan KA3 bersinergi atau tim Tangkas. Penertiban dimulai dari kantor Pemkot Bogor hingga Jalan Kapten Muslihat Kota Bogor. Petugas mencopot puluhan atribut alat peraga kampanye, baliho calon legislatif, dan bendera partai. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan patroli dilakukan selama 2 kali sehari demi menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Berapa ya? Mungkin sekali turun bisa 15 atau 20 personil, ya sehari 2 kali. Dan warga bisa memantau, ya, ada IG-nya di situ. Saya perintahkan selalu live dan setiap selesai turun itu harus report berapa titik yang ditertibkan, langkah-langkahnya apa. Ini untuk memastikan ketika saya selesai jadi wali kota, Kota Bogor tetap tertib gitu. Jangan sampai mundur nantinya. Bima meminta tim Tangkas yang dibentuk sejak setahun lalu itu terus eksis. Meski ia tidak lagi menjabat sebagai wali kota, mereka diminta aktif di media sosial agar terpantau dan berkomunikasi dengan warga. Untuk itu, ia berharap masyarakat tetap mengadukan jika menemukan pelanggaran di tempat umum. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Ratusan warga Kota Bengkulu yang terdiri dari sejumlah kalangan dan organisasi yang tergabung dalam Bengkulu Aksi Damai untuk Al-Aqsa menggelar aksi unjuk rasa membela Palestina di Bundaran Simpang 500 Samban. Aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas serta mendoakan kedamaian untuk masyarakat Palestina. Ratusan warga Kota Bengkulu dari berbagai kalangan dan organisasi melakukan aksi damai membela Palestina di Bundaran Simpang 500 Samban
pada Jumat sore 20 Oktober. Aksi ini dilakukan untuk menyikapi konflik yang semakin membesar di jalur Gaza. Koordinator aksi, Riki Pratama Putra mengatakan, mereka berharap agar Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Arab Saudi dapat menyuarakan secara serius kemerdekaan rakyat Palestina. Desakan ini tidak lagi cukup dengan kecaman, tidak lagi cukup dengan doa-doa atau bantuan uang-uang dari masyarakat kecil. Namun negara yang harus mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa Indonesia dan sebagai pemimpin umat Islam juga untuk berperan lebih besar. Selain aksi damai, ratusan warga Kota Bengkulu ini juga membuka donasi untuk membantu warga Palestina. Donasi yang telah terkumpul saat ini berjumlah 30 juta rupiah dari target 50 juta rupiah. Pemirsa, Festival Pantai Bolihutuo digelar untuk menumbuhkan dan mengembangkan pariwisata serta UMKM di Kabupaten Boalemo dan Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang diikuti oleh pelaku UMKM olahan pangan, kerajinan tangan, dan fashion ini digelar di objek wisata Pantai Bolihutuo mulai 20 hingga 23 Oktober. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersama Bank Indonesia Kanwil Provinsi Gorontalo menggelar Festival Pantai Bolihutuo dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pariwisata dan UMKM di Kabupaten Boalemo, Gorontalo pada Jumat 20 Oktober. Keindahan panorama pantai dengan pesona pasir putih dan pohon rindang ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung dan juga pelaku UMKM yang menjadi peserta Festival Pantai Bolihutuo. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha mengatakan, Festival Pantai Bolihutuo berpotensi menarik investor untuk pengembangan kawasan wisata. Kami mendukung pelaksanaan festival ini dalam rangka pengembangan pariwisata sekaligus juga UMKM. Ya, dengan adanya festival ini diharapkan banyak pengunjung. Nanti juga diharapkan bisa menarik investor untuk mengembangkan kawasan pariwisata ini. Kalau juga nanti dapat membangkitkan UMKM. Apa yang ada ini memang harus kita maksimalkan. Bagaimana kita berusaha membuat added value, nilai tambah. Dan salah satunya adalah kegiatan ini. Kegiatan ini mendapatkan respon positif dan antusias yang tinggi oleh salah seorang pelaku usaha yang menjadi peserta pameran produk UMKM. Alhamdulillah, yang pertama saya syukuri adalah saya terpilih sebagai salah satu UMKM yang bisa mewakili UMKM binaan Bank Indonesia ke event ini, karena tidak semua binaan itu bisa ikut ke sini. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengisi booth ini, yaitu booth fashion dan beberapa produk kerajinan seperti itu. Ini menurut saya salah satu peluang buat kami karena selama ini kami belum pernah pameran di Boalemo. Festival Pantai Bolihutuo akan digelar selama 3 hari, mulai 20 sampai 23 Oktober dengan menampilkan berbagai rangkaian acara, di antaranya pameran UMKM, sosialisasi dan edukasi, dialog, dan berbagai lomba. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore
hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, ekoprint merupakan salah satu teknik cetak motif dan pewarnaan ramah lingkungan menggunakan bahan organik dari tumbuhan, dedaunan hingga bunga yang menghasilkan beragam motif dan warna unik otentik. Dengan proses metode iron blanket atau pounding, ekoprint dapat diaplikasikan pada berbagai media dan menghasilkan beragam produk seperti kain, pakaian, topi, tas hingga sepatu. Ekoprint merupakan jawaban bagi kamu yang ingin memiliki koleksi fashion otentik dan ramah lingkungan. Ini merupakan alternatif untuk tampil modis tanpa ikut andil terhadap limbah tekstil yang berbahaya. Alasan ekoprint disebut ramah lingkungan adalah karena model utamanya merupakan bahan organik yang bisa ditemui di sekitar. Kita bisa berkreasi dengan tumbuhan, seperti bunga dan dedaunan, untuk menghasilkan motif serta warna yang unik dijamin tiada duanya. Selain diaplikasikan di atas selembar kain, teknik ini juga bisa digunakan pada media lain, seperti kertas, tanah liat, sampai kulit. Makanya, ekoprint ini populer di dunia fashion. Ana Pratiwi, pemilik Eko, adalah salah satu pengusaha ekoprint yang sudah merintis usahanya sejak 2019. Bermula dari mengikuti pelatihan dan menjadi hobi, Ana kemudian bereksperimen dengan berbagai macam jenis bahan organik. Hasilnya selalu memberi kejutan. Motif dan warnanya tak bisa ditebak, sebab semua tergantung dari jenis kain yang digunakan. Bunga yang ada di sekitar kita, yang bunga kenikir, bunga waru, bunga ada lagi bunga Batavia bisa, bunga krisan bisa. Bunga krisan cantik kalau di kulit gitu. Bunga sepatu bisa juga. Bunga sepatu kan merah ya. Kalau di kain jatuhnya jadi biru keunguan. Jadi dia beda sama warna aslinya gitu. Setelah membias dia jadinya beda. Terdapat beberapa metode dalam teknik ekoprint, yaitu iron blanket, alias teknik menumpuk atau menutupi dengan kain lalu dikukus. Metode lainnya adalah pounding, memukulkan palu di atas daun. Rasa penasaran saya terbayar setelah mencoba metode iron blanket. Ini adalah metode dasar tanpa pewarna tambahan. Jadi, kita bisa lihat warna asli dari tumbuhan yang akan tercetak di atas kain seperti apa. Siapkan dedaunan, bunga, kain, tongkat untuk menggulung, dan jangan lupa pakai plastik supaya warna tidak bocor saat dikukus.
Plastiknya jangan langsung dibuang ya, karena penggunaannya bisa digunakan berulang kali. Proses pertama adalah mordating atau membersihkan kain. Lalu celupkan kain ke air kapur sebagai fiksasi agar zat warna dapat keluar maksimal. Kemudian bentangkan kain dan letakkan bahan organik ke atas kain. Jika sudah selesai menata dedaunan bunga, tutup dengan kain, lapisi dengan plastik, kemudian gulung dengan rapat, dan kukus kain selama 2 jam. Setelah itu, kita buka gulungannya, lepaskan bahan organik dari kain, dan akhirnya kita bisa lihat hasilnya. Setelah mencoba sendiri proses manual yang butuh ketelitian, rasanya wajar kalau ekoprint ini disebut punya nilai seni tinggi. Dengan strategi dan kreativitas, kain ekoprint bisa diubah menjadi produk fashion yang tidak membosankan, alias bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi model yang lagi up to date aja. Terus nanti begitu ganti lagi, kayak kalau ini kan nggak, ini ya, dia nggak lekang oleh waktu, dia akan ada terus nanti. Cuma saya variasi, pakai ini, lurik, atau pakai di sini kembennya ditambah, terus ininya variasinya di match gitu, ya kan. Inilah beragam hasil produk ekoprint. Ada baju, kain, topi, tas, mug, hingga sepatu. Dengan berbagai keunggulan terutama hasil yang unik dan proses yang ramah lingkungan, ekoprint bisa jadi pilihan buat kamu yang ingin tampil keren tapi tetap menjaga bumi. Pemirsa, kopi jenis Arabica dan Robusta yang dibudidayakan petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah secara organik dengan mengandalkan kebaikan alam kini semakin diminati. Selain konsumen dari dalam negeri, melalui pemasaran digital, kopi organik sudah merambah ke pasar mancanegara seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Finlandia. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah penghasil kopi jenis Arabica dan Robusta di Provinsi Jawa Tengah. Total terdapat 13.000 hektar lahan kopi jenis Robusta dan 2.500 hektar kopi Arabica yang tersebar di 11 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 300 hektar merupakan lahan pengembangan kopi organik. Meski luas lahan masih terbatas, peluasan budidaya kopi organik terus dilakukan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dibandingkan kopi biasa. Salah satu perajin kopi organik adalah Azhar Zainada, warga Kampung Kauman, Kota Temanggung. Usaha yang sudah digelutinya sejak 2017 ini kini membuahkan hasil, karena kopi organik jenis Arabica dan Robusta banyak diminati konsumen. Selain di dalam negeri, melalui pemasaran digital, kopi organik juga sudah merambah ke pasar luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Finlandia. Per bulannya, rata-rata dia dapat menjual hingga 1 kuintal biji kopi sangrai atau roasted bean. Kopi jenis Arabica dipatok Rp700.000 per kilogram dan Rp400.000 untuk Robusta. % lewat online. Kadang mereka di Facebook kita langsung tukaran HP minta WA atau lewat Instagram atau Facebook, dan mereka selalu aktif di sana dan alhamdulillah sudah menjadi langganan juga sampai sekarang. Menurut salah seorang penggemar, selain lebih harum, rasa pahit maupun asam dari kopi organik sangat terasa di mulut. Untuk kopi organik ini, cita rasanya saya rasa lebih harum dibandingkan dengan kopi yang lain. Kemudian secara kesehatan, kopi ini lebih terjamin karena kopi organik bebas dari pestisida.
Di sisi lain, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Temanggung melakukan kurasi terkait kualitas produk, kemasan berstandar nasional Indonesia, komposisi, pencantuman tanggal kedaluarsa serta sertifikat halal dan PIRT yang dikantongi, sehingga produk kopi asli Temanggung layak untuk diekspor. Mengenalkan langsung kopi ini untuk ketemu dengan buyer-buyer yang potensial. Dan di sanalah ini di Trade Expo Indonesia inilah yang kemudian kita pamerkan di sana dan mereka bisa langsung melihat kopinya, merasakan kopinya, dan kebanyakan mereka tertarik di kopi Temanggung. Perawatan budidaya kopi organik dilakukan berbeda dari kopi biasa, mulai dari pemupukan hingga penyemprotan yang menggunakan pupuk organik. Bahkan pada proses pengolahan lebih rumit, mulai pada tahapan membuka kulit dan proses pengeringannya. Selain itu, saat proses menyangrai, harus menggunakan sistem hot air agar biji kopi tidak gosong guna mempertahankan rasa dan aroma kopi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.